Pernahkah kalian menyadari bahwa setiap kata yang kita tulis di media sosial eh, itu sebenarnya menyimpan pola yang bisa menggambarkan siapa kita, apa yang kita pikirkan, dan bagaimana kita berinteraksi. Menariknya dari sekedar teks dan jaringan pertemanan di dunia digital, ini kita mampu memahami perilaku sosial manusia secara mendalam melalui teknologi informasi. Jadi perkenalkan kami dari grup 6 kelas BXBA jurusan Sistem Informasi. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi sosial informatik dengan tema text mining and social network analysis. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Wawaneka Putra, kemudian Paru Prasetyo, Stefania Putri, Yania Ripka, Talia Jenitya Putri Fatmayanti, kemudian Atmaja Pangabdi Mulyo. Jadi dalam presentasi kali ini kami akan membahas bagaimana teknologi informasi berperan dalam memahami interaksi sosial dan perilaku manusia dengan dua pendekatan utama yaitu text mining dan social network analysis atau SNA. Baik, sebelum masuk ke pembahasan utama, eh, ini akan kami sampaikan list of content ataupun yang akan kita tampilkan hari ini. Yang pertama, Introduction of Social Informatics yang menjelaskan hubungan antara teknologi dan masyarakat serta bagaimana teknologi mempengaruhi interaksi sosial. Kemudian reprocessing, tahapan awal pengolahan data teks untuk menyiapkan data sebelum dianalisis. Kemudian text clustering, proses pengelompokan teks berdasarkan kemiripan makna untuk menemukan pola tersembunyi dalam data. Kemudian social network analysis atau SNA, membahas bagaimana hubungan antar individu atau kelompok dapat dianalisis dalam bentuk jaringan sosial. Kemudian kita ada case study dengan donemprit.id, yaitu penerapan nyata konsep NSA dalam menganalisis jaringan sosial pada data media sosial di Indonesia. Dan yang terakhir ada summary, yaitu kesimpulan pada pembahasan kali ini. Jadi kita lanjut Introduction of Social Informatics atau pengenalan dari sosial informatik. Sosial informatik merupakan bidang studi yang meneliti hubungan antara teknologi dan masyarakat, khususnya bagaimana teknologi memengaruhi interaksi sosial dan budaya. Menurut Sawyer dan Eschenfelder 2002, teknologi bukan hanya sekedar alat, tetapi juga faktor sosial yang membentuk cara kita berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama sosial informatik, seperti dijelaskan oleh Killing, adalah untuk memahami dampak sosial dari teknologi serta merancang sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Artinya, pengembangan teknologi tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek teknis, tapi juga bagaimana teknologi memengaruhi perilaku, nilai, dan hubungan sosial di masyarakat. Ruang lingkup sosial informatik sangat luas, mencakup perilaku pengguna media sosial, etika dalam penggunaan teknologi informasi, dan hubungan antara organisasi teknologi dan masyarakat. Di mana semua ini menunjukkan bahwa teknologi dan manusia saling memengaruhi dalam suatu ekosistem sosial yang dinamis. Kemudian manfaat dari penerapan sosial informatik menurut Kling 2007 adalah mendorong terciptanya teknologi yang inklusif, etis, dan bermanfaat bagi semua kalangan. Selain itu, bidang ini juga membantu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan teknologi, sehingga perkembangan digital berlangsung secara berkelanjutan dan berkeadilan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, silahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Kak Wawan. Pada tahap ini kita akan membahas tentang pre-processing, yaitu langkah paling awal dan penting sebelum proses analisa data teks dilakukan. Tujuan dari pre-processing adalah mengubah teks mentah yang biasanya masih berantakan menjadi bentuk yang lebih bersih, terstruktur, dan siap diolah secara komputasional.
Dalam contoh pada slide, kita bisa lihat ulasan pelanggan yang masih mengandung kata tidak baku seperti BGT atau banget, UDH yang artinya udah atau emoji. Nah, melalui pre-processing ini, teks seperti ini akan diproses agar lebih seragam dan mudah dianalisis. Tahapan preprocessing dimulai dari case folding, yaitu mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Lalu tokenizing untuk memecah kalimat menjadi kata-kata. Setelah itu, dilakukan filtering untuk menghapus kata yang tidak penting, seperti kata sambung dan atau yang. Kemudian ada stemming yang mengubah kata menjadi bentuk dasarnya. Misalnya adminnya menjadi admin, atau dapat dari kata DPT, dan terakhir factorization, mengubah kata menjadi bentuk angka agar bisa diolah oleh komputer. Semua tahap ini sangat penting agar hasil analisis seperti clustering atau sentimen analisis menjadi lebih akurat dan bermakna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Ya, oke, terima kasih. Boleh slide selanjutnya, Mas? Oke, selanjutnya adalah semua tentang text clustering. Jadi, text clustering adalah proses mengelompokkan dokumen atau teks menjadi beberapa kelompok cluster berdasarkan kemiripan isi atau makna tanpa ada label sebelumnya. Dalam artian, kita akan memberi satu label pada kata-kata yang memiliki sinonim dan kemiripan makna, dan pemberian label baru selanjutnya pada kata-kata lainnya, dan seterusnya, sehingga membentuk kelompoknya masing-masing. Text clustering ini akan bermanfaat untuk menemukan struktur tersembunyi dalam kumpulan teks besar, sehingga akan mempermudah analisis lanjutan seperti sentimen analisis atau SNA. Jadi misalkan pada review produk tas, maka proses clustering dapat dilakukan dengan mengelompokkan kata-kata berdasarkan berapa banyak rata-rata kata-kata yang dikategorikan bernilai positif. Sehingga analisa sentimen akan disimpulkan sebagai sentimen yang mengarah pada tingkat pemberian makna yang positif pada produk tas tersebut. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu social network analysis, yang berarti bahwa pendekatan ilmiah untuk mempelajari struktur sosial melalui analisis hubungan, relasi antar individu, kelompok, organisasi, atau entitas lainnya yang direpresentasikan sebagai simpul dan hubungan dalam suatu jaringan. Social network analysis bertujuan untuk memahami pola-pola hubungan sosial, seperti yang pertama yaitu centrality, mengetahui siapa yang paling berpengaruh. Kemudian community structure atau melihat bagaimana kelompok atau komunitas terbentuk. Yang ketiga yaitu information diffusion, yang berarti menganalisis bagaimana informasi atau pengaruh bisa dapat menyebar. Fokus utama bukan pada siapa individunya, tetapi bagaimana SNA ini terhubung dan berinteraksi satu sama lain. SNA membantu memahami pola hubungan sosial, aliran informasi, dan posisi strategis dalam suatu jaringan. Selanjutnya, salah satu contoh SNA yaitu berada di website Drone Empirit. Website ini merupakan suatu platform yang berfokus pada pemantauan dan analisis media sosial atau social media monitoring dan analytics. Drone Empirit mengamati percakapan publik di internet. Dengan menggunakan teknik text mining, Drone Empirit menjelaskan bagaimana cara menganalisa secara otomatis untuk memahami bagaimana opini publik yang terbentuk terhadap suatu isu, tokoh, atau kebijakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Kak Thalia. Untuk next slide adalah penjelasan lebih lanjut tentang drone template, di mana platform ini menggunakan text mining dari percakapan di platform X serta berita teks dari media umum yang sudah common beredar di Indonesia. Drone template memetakan kelompok narasi terkait sentimen publik terhadap Menteri Keuangan Perubahan yang baru. Ini sebagai contoh artikel yang kita bahas untuk sesi kali ini.
Lalu Drone Emprit menggunakan pendekatan jaringan sosial digital untuk mengungkap siapa yang menjadi aktor penting dalam percakapan atau bisa kita sebut sebagai influencer, serta bagaimana narasi-narasi di publik itu terbentuk. Banyak narasi yang menyebar di ruang publik, seperti kita lihat pada gambar berikut, di mana dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, yang paling terpusat, yang menjadi arus utama adalah narasi publik positif, di mana kebijakan-kebijakan dari Pak Purbaya, Menteri Keuangan terbaru kita ini cukup dinilai positif dengan gayanya yang baru, serta metode dalam pengambilan kebijakan yang sangat berbeda dibanding Menteri Keuangan yang sebelumnya. Beberapa opini lain bisa kita lihat terdapat opini dari tokoh publik dan aktivis, serta dari narasi media, dan juga publik yang kritis atau media partisan, di mana beberapa opini yang muncul adalah opini-opini yang berkebalikan dengan arus utama, seperti kritik kebijakan cukai yang dianggap akan merugikan publik, serta menganggap Menteri Keuangan hanya sebagai kasir atau tukang bayar saja. Mohon dilanjutkan slide-nya, Mas Maman. Drone Emprit juga memberikan gambaran menggunakan word cloud, di mana dengan word cloud ini kita bisa melihat intensitas sebuah kata digunakan pada percakapan dengan topik yang sama, seberapa besar kata tersebut diulangi dan menjadi sesuatu yang menjadi topik atau membuat opini menyebar di masyarakat. Penerapan sosial informatik pada analisa sentimen masyarakat ini digunakan untuk menampilkan jaringan dan menganalisa sentimen pada topik yang tidak hanya berfokus pada setuju, tidak setuju, namun juga berdasarkan konteks-konteks yang relevan. Bisa kita lihat beberapa kata yang utama di sini terdapat Menkeu, Purbaya, rakyat, MBG, dan lain-lain. Publik pada umumnya memberikan opini bahwa Pak Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya, dianggap positif karena kebijakannya kontras dengan pendahulunya dan dianggap lebih berpihak kepada rakyat. Oke, next slide, Mas Wawan. Baik, kita sampai di penghujung slide, di mana kalau bisa kita sampaikan Social Informatics sebagai mata kuliah yang kita pelajari saat ini, mengkaji hubungan antara teknologi, informasi, dan perilaku sosial manusia. Lalu di era digital ini, data sosial yang sering kita baca, yang mungkin kita menjadi bagian dari posternya, bagian sebagai individu yang mengupload konten di dunia digital, itu menjadi cermin perilaku masyarakat modern. Maka dengan pemanfaatan yang etis, social informatics akan menjadi jembatan antara manusia dan teknologi yang akan membantu menciptakan masyarakat lebih cerdas, terkoneksi, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Satu quote yang mungkin kita bisa tambahkan adalah understanding the people through data will shaping a smarter and more connected world. Sekian slide dari kami mengenai social informatics. Semoga bermanfaat informasi yang dapat kami sampaikan ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata-kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.